Maka ketika kita dikasih sama Allah Azza wa Jalla kemauan untuk berumah tangga dan kemampuan untuk berumah tangga, maka ini adalah nikmat. Dan nikmat itu wajib untuk disyukur. Wajib untuk disyukur. Bagaimana mensyukuri nikmat tersebut? Mensyukurinya adalah dengan berumah tangga secara baik. Pripun? Berumah tangga secara apa? Baik. Baik batinnya apa lahirnya? Batinnya apa lahirnya? Lahir batin. Oh, jarku lahir batin ku Idul Fitri tok. Yo. Berumah tangga yang baik adalah berumah tangga yang batinnya baik, juga lahirnya baik. Itu materi pengajian kita hari ini. Berumah tangga apa? Lahir batin. Lahir dulu apa batin dulu? Kita bahas yang mana dulu? Lahirnya dulu apa batinnya dulu? Hah? Kenapa lahir dulu? Loh, pondasinya siapa? Lahir apa batin? Ya batin. Mau pondasi kok lahir? Ini masjid ini, pondasinya lahir atau batin? Lahir siapa lahir? Keton. Batin? Ora keton. Niki masjid niki, pondasinya lahir apa batin? Batin. Orang keton pondasi nang iso, pondasi nang dhuwur ya utuh. Maka kita bahas rumah tangga yang pertama yang baik batinnya. Nanti baru setelah itu kita bahas rumah tangga yang baik napa nih? Lahir. Oke. Tadi saya sudah sampaikan batin itu sesuatu yang tidak kelihatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hati. Maksudnya adalah hati. Berumah tangga dengan batin yang baik, maksudnya adalah dengan hati yang baik. Hati yang baik dalam berumah tangga itu yang seperti apa? Hati yang dipenuhi dengan keikhlasan. Kenapa? Keikhlasan. Hati yang dipenuhi dengan kejujuran. Apa? Kejujuran. Dan hati yang dipenuhi dengan ketawakalan. Pinten? Pinten? Tiku. Apa yang pertama? Keikhlasan. Nomor kali? Kejujuran. Nomor tiga? Ketawakalan. Dan semua yang saya sebutkan ini, ikhlas, jujur, tawakal, semuanya itu amalan apa? Hati. Ikhlas itu tempatnya di hati. Jujur itu tempatnya di hati. Pondasinya di hati. Tawakal juga amalan hati. Maka siapapun yang ingin rumah tangganya baik, yang pengen rumah tangganya sukses, maka rumah tangga itu harus dibangun di atas pondasi yang bernama keikhlasan, yang bernama kejujuran, yang bernama ketawakalan. Kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Keikhlasan. Apa itu Ustaz rumah tangga yang ikhlas? Rumah tangga yang ikhlas adalah yang kedua-duanya. Suami maupun istri sama-sama berumah tangga dalam rangka mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berumah tangga dalam rangka beribadah kepada Allah. Nikah niku ibadah apa mboten? Ibadah apa mboten? Berarti kita harus banyak nggih? Jadi guyu, guyunya guyu apa gitu? Harus banyak, nggih?
banyak beribadah kepada Allah, maksudnya kayak gue. Ya. Jadi kita ketika berumah tangga ini kalau dibangun di atas keikhlasan, maka maksudnya saya menjadi suami dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, saya menjadi istri dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini dari awal ini harus ditekankan. Kenapa Ustaz? Karena menikah itu ada konsekuensinya. Berat apa ringan? Tergantung. Berat atau ringan? Berat. Biar ringan, ikhlas. Betul. Sesuatu yang berat ketika dijalankan dengan keikhlasan akan terasa ringan. Sesuatu yang ringan kalau dijalankan bukan dengan keikhlasan akan terasa berat. Padahal pekerjaannya sama. Ya. Kita sebagai bapak-bapak ini, begitu nikah, yang dulunya cuma nyari duit buat diri sendiri, setelah nikah harus nyari duit buat istri. Setelah itu, anak. Dan anaknya bisa banyak, bisa sedikit. Capek atau tidak? Capek. Kesel teman-teman. Apa banding anaknya? Ya. Capek orang tua dulu kita apa capek sekarang kita? Hah? Orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu anaknya kakek. Betul? Betul? Minimal berapa? 7-8 gitu. Minimal itu minimal. Kalau sekarang 7-8, wih, masya Allah, anaknya 7. Padahal subhanallah, nanti kita bahas masalah tawakalnya. Padahal subhanallah ya, orang tua kita dulu itu secara ekonomi dibandingkan kita lebih mapan mana? Kita atau orang tua kita dulu? Orang tua atau kita? Bisa iya? Belum? Belum. Orang tua kita dulu sama kita ini, coba kita gini aja lah, gampang yang dilihat aja. Orang tua kita dulu itu punya mobil enggak? Punya motor? Enggak. Punyanya apa? Pit. Montel. Ya. Jenengan? Motor. Motor. Bahkan satu rumah motornya bisa 2-3. Oke. Contoh. Orang tua kita dulu itu makan daging kapan? Nunggu badak. Nunggu? Jenengan? Kapan aja bisa makan? Kapan mau? Betul. Kenapa anaknya jenengan seperti sedangkan anak orang tua kita dulu banyak? Kenapa kita takut punya anak banyak? Padahal secara ekonomi kita lebih mapan dibandingkan orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu secara ekonomi mungkin biasa-biasa aja, bahkan cenderung kurang, tapi mereka berani memiliki anak yang banyak. Dan mereka tahu konsekuensinya, berat. Mencari nafkah untuk satu anak dengan mencari nafkah untuk 10 anak, ya lebih berat mencari nafkah untuk berapa? 10 anak. Beras sekilo ora? Cukup. Tapi ketika pernikahan itu dibangun di atas keikhlasan, sesuatu yang berat akan terasa ringan. Ini buat bapak-bapak, termasuk buat ibu-ibu. Pekerjaan ibu di rumah itu capek nggak? Capek. Istri itu capek loh. Jadi jangan pernah berpikir jenengan bapak-bapak para suami itu bahwa jenengan itu adalah manusia yang paling capek sedunia. Di rumah juga capek, pekerjaan masya Allah. Apa baiknya Chan? Masak, ngumbai, apa? Ngepel, ya nyapu di sini pas ujung ngepel, nyapu, ngepel, apa lagi? Nyetrika, ya.
asa-asa ngomong bocah. Kok ya si sempat dolanan HP ya? Si sempat bojone jenengan dolanan HP? Masya Allah. Padahal pegawaian numpuk ya, pirang-pirang si sempat dolanan HP. Kayaknya orang pegawaian liane apa ya? Saya kijan nembak-nembak terus ya, gue mulane kapok orang ngaji. Ya, ini kita ngaji untuk memperbaiki diri. Nah, ini keikhlasan, nggih. Yang kedua apa tadi? Kejujuran. Napa? Kejujuran. Jadi ketika seorang itu menikah, itu kan sebelum nikah ada yang namanya akad. Seluruh akad di dalam agama kita itu pondasinya kejujuran. Semua akad pondasinya apa? Kejujuran. Akad menikah, akad jual beli, akad utang piutang, semua akad itu pondasinya kejujuran. Maka siapapun yang berakad dibangun di atas kejujuran, maka akad tersebut dan konsekuensi sesudahnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang akad jual beli? Ya, tentang apa? Akad jual beli. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Seandainya penjual dan pembeli tersebut sama-sama jujur, wa bayyana dan menjelaskan apa adanya, maka akan diberkahi jual beli mereka berdua. Berarti kebalikannya apa? Wa in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima. Dan seandainya si penjual dan pembeli itu bohong alias tidak jujur dan menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan, maka keberkahan jual belinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika menikah, tujuannya betul-betul jujur, ingin membangun rumah tangga yang harmonis. Jangan pernikahan itu tujuannya adalah untuk sekedar politis. Apa? Politis. Atau untuk bisnis. Ya. Karena sama-sama pengen bisnis bareng, yang dikejar bukan orangnya, tapi dompete. Ini nggak jujur nih. Nikah yang dikejar jabatannya, ya, bukan orangnya, bukan kesolehannya. Ini nggak jujur. Dah, ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga apa? Ketawakalan. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang menggantungkan keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangganya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada kekayaan, bukan kepada kegantengan atau kecantikan, bukan juga kepada murni masalah kecerdasan saja, bukan. Belum tentu kalau jenengan nikah sama orang yang ganteng atau yang cantik itu mesti harmonis, belum tentu. Karena sekarang ada sebagian orang kalau mau nikah gue golete sing spek apa? Spek siapa? Kriterianya dur banget. Ada ikhwan nyarinya akhwat sing ayu, sing hafidho, sing apa maning, sing sugih, sing manut, pinter masak, apa maning.
putih, padahal ikhwane ya embuk. Yura ngaca kayak yo. Karepe bojone hafizah, lah wong dheweke juz ame ora apal. Ya. Pengennya yang cantik, wong dia sendiri juga nggak terlalu apa? Ganteng. Ya. Jadi jangan cuma sekedar mengandalkan sesuatu yang sifatnya materi. Belum tentu rumah tangga antara yang ganteng banget sama yang cantik banget itu akan harmonis terus, belum tentu. Namanya pernikahan antara ganteng banget sama ayu banget itu banyak nggak yang berakhir dengan perceraian? Banyak. Kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Jadi keharmonisan rumah tangga kita ini tergantung bagaimana taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebagian orang yang subhanallah secara fisik ini sangat sederhana. Ganteng ya ora pati, ayu ya ora pati, tapi masya Allah bisa 50 tahun umur pernikahannya. Ketika rumah tangga itu kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijadikan rumah tangga ini senantiasa harmonis dan kita gantungkan itu kepada Allah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala rumah tangga tersebut akan betul-betul menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah ta'ala. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhannya. Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Surat apa? At-Talaq ayat 3. Maka siapapun yang mengalami kemelut di dalam rumah tangganya, yakinlah bahwa penyebabnya salah satunya adalah karena jauhnya kita dari Allah. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kita bertawakal kepada Allah, maka rumah tangga kita akan semakin dibikin sama Allah Azza wa Jalla harmonis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah kemudian terjadi perselisihan dan saling membenci, pasti penyebabnya adalah dosa yang dikerjakan oleh salah satu dari keduanya atau malah dua-duanya. Jadi kalau ada rumah tangga yang awalnya harmonis, kok ujuk-ujuk jadi nopo? Nggak harmonis. Ini pasti ada yang nggak benar. Siapa? Suaminya atau istrinya? Nah, bisa suaminya, bisa istrinya, bisa dua-duanya. Dan solusi dari seluruh permasalahan takwa. Kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan suaminya mulai pelirik. Atau sebaliknya, jangan-jangan istrinya mulai pelirik. Pelirik di dunia nyata atau dunia maya? Dunia nyata apa dunia maya? Loro-lorone. Ya. Ngaji bagus, masya Allah, mangkat masjid ngaji, tapi begitu pulang kalau ngenteni bojone kalau pelirak ayu ya normal. Tidak semua yang normal itu dibenarkan agama. Ya, kecuali kalau pakai cara yang benar, ya, kecuali kalau pakai cara yang benar. Oke, ini adalah baik apanya? Baik apanya? Batinnya. Ada berapa tadi? Berikan. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua?
Jujur. Yang ketiga, tawakal. Sekarang kita pindah. Baik batin saja nggak cukup. Baik batin saja tidak cukup. Walaupun itu pondasi. Itu pondasi. Tapi sekedar baik batin saja tidak cukup. Harus diiringi dengan baik nopo? Lahirnya. Apa itu lahir yang baik dalam berumah tangga? Sikap dan perilaku. Nopo? Sikap dan perilaku. Sikapnya suami kepada istri, sikapnya istri kepada siapa? Suami. Perilakunya suami kepada istri, perilakunya istri kepada suami. Sikap dan perilaku itu kelihatan atau tidak? Kelihatan, makanya saya katakan lahir. Kalau tadi apa? Batin. Jadi setelah kita mengikhlaskan niat, kita tawakalkan kepada Allah, kita berusaha untuk jujur dalam berumah tangga, maka seluruh kebaikan-kebaikan batin itu diwujudkan dalam sesuatu yang kelihatan, yang lahir, yaitu sikap-sikap kita dan juga perilaku kita. Saya kasih contoh. Apa contohnya, Ustaz? Menghargai pasangan. Apa? Menghargai pasangan. Suami menghargai istri, istri menghargai suami. Di zaman ini, yang namanya penghargaan antar pasangan ini mulai menipis, mulai luntur. Gara-gara HP. Gara-gara HP. Saya tanya sama bapak-bapak, Pak, jenengan pernah nggak ngajak ngobrol istri? Ngajak ngobrol istri. Terus matane bojone jenengan kuwi ndeleng HP terus. Pernah? Hah? Bola bali. Oh. Bojone ndi bojone? Oke, saya tanya jenengan ya. Sekarang saya gantian tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, jenengan itu pernah nggak ngobrol sama suami tapi matane suami jenengan itu ke HP? Sering. Jadi pada boleh. Kalau jenengan pengen dihargai, maka harus menghargai. Kuwi kuncinya. Kalau jenengan pengen diapain? Dihargai, jenengan harus menghargai. Ndak fair, ndak adil. Kalau jenengan minta dihargai tapi ndak mau menghargai. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita menghargai orang lain. Saya kasih contoh. Bismillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi rahimahumullah, dari seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah ibnu Abbas. Sinten? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman falabisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat memakai cincin. Napa? Cincin. Buat apa? Buat stempel. Buat stempel. Jadi kalau Nabi SAW ngirim surat, tanda tangannya itu adalah apa? Stempel. Makanya tulisan Muhammad Rasulullah. Buat apa? Stempel. Summa qala, setelah beliau pakai cincin itu, beliau bersabda, syaghalani hadza ankum mundzul yaum. Mulai hari ini, sejak saya memakai cincin ini, gara-gara cincin ini saya jadi nggak bisa fokus kepada kalian. Kepada siapa? Pada sahabat. Kepada para sahabat. Kok bisa wahai Rasul? Ilaihi nadhra wa ilaikum nadhra. Karena setelah saya pakai cincin ini saat ngisi kajian, kadang-kadang saya ngelihat cincin, saya ngelihat kalian. Kadang lihat cincin, ngelihat kalian. Saya jadi nggak fokus. Summa rama bihi.
Kemudian cincin itu dilepas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Supaya apa? Fokus. Saya tanya sama jenengan, cincin sama apa? HP. Kuwi lebih marahkan orang fokus nanti. Efeknya itu lebih dahsyat cincin apa HP? HP. Cincin itu kan paling kita ngeliatin kapan? Seminggu pertama pakai. Ya, pas zaman batu kan loh. Ya. Zaman akik kan ya. Orang sing akik apa namanya? Masih pada kemutan. Ya. Itu paling kan seminggu kita sedang ditolongi, terus dilapi, terus dela-dela cukup apa? Tisu dilapi gitu. Itu paling kan seminggu, 2 minggu. Pertanyaannya, HP itu bikin kita tergiur berapa lama? Terus menerus. Bahkan semakin ada aplikasi baru, download aplikasi baru, yang kemarin cuma pakai sejam, sekarang jadinya berapa? 2 jam. Dan yang lebih tragis dari itu adalah ketika gara-gara HP tersebut rumah tangga kita menjadi adem, menjadi dingin, menjadi hambar yang awalnya hangat dan harmonis. Ada nggak orang lagi makan di meja makan yang dulu ketika nggak ada HP kita komunikasi, ngobrol, bercanda, saling mendengarkan antara satu dengan yang lainnya. Sekarang apa yang terjadi? Masing-masing megang HP. Ramane nyekel HP, biungnya nyekel HP, anaknya pada baik. Dong nyontos apa? Ramane kali biungnya. Sekarang suasananya hambar. Makan itu hambar. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan HP-nya. Bapak yang jawab WA, ibune live TikTok. Anaknya game. Ya Allah ya Rabb. Mana penghargaan kita? Rasulullah SAW itu kalau bicara dengan orang, beliau akan full fokus kepada orang yang diajak bicara. Bahkan seluruh tubuhnya itu dihadapkan kepada orang yang diajak bicara. Mukanya dihadapkan kepada orang yang sedang berbicara. Sekarang coba Masya Allah, malam-malam di saat Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau malam-malam habis isya sebelum istirahat adalah bercengkerama dengan keluarga. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Menjelang istirahat, noporin bercengkerama, ngobrol ringan sama istri-istrinya. Saat malam hari menjelang tidur. Sekarang apa yang terjadi? Siji madep ngalor, siji madep itu. Wajahnya bersinar terang. Karena apa? Karena layar HP. Bukan bersinar terang karena kesolehannya, bukan. Ya Allah ya Rabb. Ini realita pahit. Realita apa?